Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan beberapa informasi terkait P3K. Di antaranya kita melihat sosok pelopor dari penemu P3K part-time. Namun kini pejabat yang bersangkutan sudah pun menjadi tersangka. Serta informasi terkini berkaitan dengan RPP Manajemen ASN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kabar pertama kita dapati dari media JPNN, ini mantan deputi di Kemenpan RB ditangkap kejaksaan ya, pimpinan honorer dan P3K kaget. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata yang bersangkutan adalah Alex Denny ya, ex P3K. Beliau ini juga P3K Bapak Ibu diangkat. Dan ini adalah ternyata pencetus sistem P3K paruh waktu. Nah, di sini akan ada informasi mengapa Pak Alex Denny ini akhirnya ditangkap. Pimpinan honorer dan P3K kaget dengan kabar penangkapan mantan deputi Bapak Alex Denny ya. Mereka tidak menyangka Bapak Alex Denny terlibat kasus korupsi dan sudah divonis 11 tahun, tapi bisa warawiri bahkan menduduki jabatan elit di Kemenpan RB. Kacau ya. Astagfirullah, saya kaget baca di akun Instagram Bang Hotman Paris. Katanya Pak Alex Denny ditangkap kejaksaan, kata Ibu Sri Heti Kustaningsih. Guru P3K 2023 ini tidak menyangka bahwa Pak Alex Denny sudah menjadi terpidana sejak 2013 atau buron lebih dari 1 dekade. Heti yang sering bolak-balik ke Kemenpan RB dan DPR ini menilai sosok Pak Alex Denny sebagai pejabat yang memperjuangkan nasib honorer. Enggak menyangka loh, Pak Alex itu konsisten membela honorer. Bahkan beliau bersama Kemendikbud menghasilkan beberapa regulasi untuk menuntaskan masalah honorer. Nah ini ya, termasuk tadi itu masalah P3K paruh waktu ya. Ketua Umum Perkumpulan Honorer Sahirudin juga kaget bukan kepalang mendengar informasi itu. Dia heran karena Pak Alex Denny 11 tahun menjadi terpidana tetapi bisa lulus menjadi pejabat negara. Di sisi lain, honorer yang akan diangkat menjadi P3K saja persyaratannya harus minta surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Namun ternyata pejabat di Kemenpan RB bermasalah dengan sikap baik ataupun kelakuan baik. Ini yang sudah divonis bersalah kok bisa jadi deputi. Negara sangat aneh. Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menangkap Bapak Alex Denny, mantan deputi SDMA Kemenpan RB pada 19 Juli 2024. Pak Alex Denny menjadi terpidana sejak 2013 dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kasus korupsi proyek pengadaan di PT Telkom tahun 2003. Alex Denny dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2013, namun baru ditangkap ataupun dipenjara tanggal 1 Juli 2024 yang lalu. Ya, inilah kondisi Wakanda ya, negara Wakanda kita. Nah, ini ternyata beliau adalah pelopor pencetus P3K paruh waktu. Kemudian Bapak Ibu, informasi terkini berkenaan dengan RPP Manajemen ini sudah hampir ya diumumkan, di mana rapat koordinasi RPP Manajemen ASN yang sudah pun mendapati finalisasi, ini sudah pun akan segera diputuskan. Ternyata nanti kita akan lihat informasi terkininya bahwa penyelesaian honorer yang menggunakan RPP Manajemen ini benar-benar nanti akan memberikan angin segar bagi tenaga honorer. Salah satunya di informasi lain, kabar terbaru dari Kemenpan RB soal penyelesaian honorer, semoga bukan angin surga. Menpan RB Azwar menyampaikan pernyataan terbaru terkait kebijakan penataan non-ASN. Diketahui penataan ini adalah merupakan amanat Undang-Undang Pasal 66 Undang-Undang terbaru. Pasal 66 itu menyatakan bahwa non-ASN nanti tidak akan ada lagi sampai dengan Desember 2024. Menteri Anas juga mengatakan hal tersebut saat menerima audiensi dengan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang mengupayakan pemenuhan formasi guru dan penyelesaian non-ASN di Pemkot setempat. Pemkot Denpasar telah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Denpasar. Di mana pertemuan tersebut juga untuk memastikan terkait dengan pendataan non-ASN yang telah dilakukan sebelumnya. Wayan menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan penyelesaian masalah jumlah tenaga guru di Kota Denpasar agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Hal ini lantaran masih adanya
sekolah di Denpasar yang kekurangan tenaga pengajar. Nah, sedangkan informasi berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini juga akan mengawali dari pendaftaran P3K dan CPNS, bahwa Menpan RB juga menyampaikan info terbaru terkait pembahasan RPP. Diketahui RPP Manajemen ditunggu jutaan honorer hingga pekan keempat Juli belum juga diterbitkan alias molor dari tenggat bulan April 2024. Menteri Anas mengatakan pembahasan RPP sudah menuju titik akhir. Rangkaian pembahasan substansi RPP sudah dilakukan oleh panitia antar instansi. Sebelumnya Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah pun menyelenggarakan uji publik untuk beberapa kali. Uji publik dilakukan untuk menampung tanggapan dan masukan terkait substansi RPP Manajemen ASN yang sudah pun digarap oleh pakar. Nah, draft RPP Manajemen hasil uji coba itu pun sudah difinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi. Kelanjutannya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden untuk diundangkan. Dan diketahui Presiden Jokowi telah pun menyetujui izin prakarya penyusunan RPP ini sejak 5 Februari 2024 lalu. Ya, kalau kita mengacu pada informasi pembahasan RPP ini, sepertinya memang sangat lambat sekali Bapak Ibu ya pembahasan ini. Kita nggak tahu di mana titik lambatnya, karena memang menurut informasi Pak Alex Denny juga yang pernah kita dengarkan, bahwa RPP Manajemen ini termasuk Pak Aba menyampaikan ini sudah ada, draftnya sudah ada, tapi ternyata pembahasannya alot sampai berbulan-bulan. Ya, semoga nanti akan memberikan kabar baik ya bagi seluruh honorer terkait kebijakan bagi P3K juga, yaitu mutasi, masalah kesejahteraan dan lain-lain sebagainya yang disamaratakan dengan PNS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.